Ya Pak Kadis, benar juga nggak sih Pak, faktanya di lapangan ada modus Pak. Modusnya itu adalah sengaja ternyata WNA-WNA ini melakukan hal-hal sedemikian mengganggunya. Ya karena mungkin faktor ekonomi juga Pak. Uang mereka sudah tiris bahkan habis. Jadi mereka ya berharap ya udahlah pulangin aja lah saya ke negara saya. Begitu Pak. Itu menjadi pencermatan kami, tetapi yang jelas apapun yang mereka lakukan yang datang ke Bali harus adalah sebagai wisatawan. Ketika mereka tidak melakukan seperti seorang wisatawan, kita akan sampaikan kalau memang itu melanggar ketentuan seperti imigrasi, kita salahkan kepada imigrasi. Karena imigrasi sesuai aturan, apakah itu ada deportasi atau seperti apa, itu pihak imigrasi. Karena ada sana ada tim poranya juga. Kami juga ada untuk pengawasan pemantauan orang asing, ada juga di Kesbangpol bagaimana mengawasi orang-orang asing untuk selama berada di Bali. Mungkin demikian Mas dan Mbak. Bagaimana juga Pak koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen Imigrasinya Pak? Saya rasa Dinas Pariwisata mungkin juga perlu saling membackup juga Pak dalam hal ini, mungkin cross check, pengecekan, pengawasan juga begitu Pak? Tetap itulah makanya saya bilang Kementerian Hukum dan HAM kan di bawahnya ada, kami tetap bekerjasama dengan Kanwil Hukum dan HAM yang ada di Bali terkait dengan bagaimana kita melakukan pemantauan orang asing termasuk pembinaan kepada orang asing itu sendiri sehingga betul-betul kita lebih efektif dan efisien dalam melakukan, tidak kita asal melakukan sembrono ya, bahkan tetapi kita sesuai dengan aturan yang ada. Kami selalu senantiasa dengan Pak Kanwil Hukum dan HAM melakukan percepatan penanganan daripada orang asing itu. Seperti contoh kemarin orang asing Jerman yang melakukan di Ubud, kita pantau, kita ambil, langsung bawa ke rumah sakit jiwa, dicek, ternyata yang bersangkutan memang memiliki psikosis akut gitu ya. Dari RSJ menyampaikan seperti itu, jadi kita menunggu. Sekarang kalau memang sudah ada tenang, kita serahkan lagi kepada Kanwil Hukum dan HAM melalui imigrasi seperti apa, apakah ini nanti dideportasi, beliau yang akan menentukan seperti itu. Baik, Pak Kadis, tapi kalau melihat data Pak, ini kan sebetulnya belakangan ini banyak sekali ya bule-bule yang menjadi viral di media sosial karena aksi mereka yang mengganggu masyarakat lokal begitu. Nah, apakah maksud kami sebetulnya di tahun ini apakah memang terjadi peningkatan deportasi akibat tindakan-tindakan mereka WNA yang sebetulnya mengganggu masyarakat sekitar atau warga negara Indonesia sendiri di sini? Apakah memang ada peningkatan begitu mereka yang dideportasi atau seperti apa Pak? Memang betul Mbak dan Mas, per hari kemarin memang jumlah deportasi yang kami dapat data dari imigrasi bahwa hampir 120 wisatawan mancanegara yang sudah dideportasi. Tentu jumlah ini kalau dibandingkan dengan wisatawan yang baik juga banyak juga yang baik juga yang datang ke Bali. Tetapi ini tetap menjadi atensi kami karena ini bisa mencoreng Bali sebagai wisata budaya yang berkualitas. Ini yang kita jaga betul. Sekecil apapun isu-isu negatif terhadap Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, tentu akan kami kelola, kami manage dengan baik, dengan sesuai dengan aturan yang ada. Karena memang manapun juga Bali sebagai pariwisata budaya ini yang masih sangat diinginkan oleh wisatawan mancanegara untuk datang ke Bali. Pak Kadis, saya juga terpikir juga Pak, apakah mungkin sosialisasi atau kampanye pariwisata kita Pak yang mungkin masih ada kendala atau dirasakan belum optimal begitu, tapi mungkin bicaranya tidak di tanah air mungkin Pak. Ya mungkin ini kan Anda sebagai dinas terkait ya dalam hal ini, koordinasi dengan kementeriannya misalnya dan lain sebagainya. Jadi mereka itu di negara-negara itu berpikir juga begitu Pak. Seharusnya ketika berwisata ke Indonesia jangan anggap remeh wisata di Indonesia, jangan anggap sepele destinasi kita Pak. Jadi mungkin ini yang perlu dioptimalkan atau semakin digenjot lagi kampanyenya Pak Kadis.
Betul Mas, memang betul. Kami sekarang ini kan masih akan lagi menyusun nih do's and don't-nya ya, sehingga wisatawan mancanegara yang datang ke Bali betul-betul wisatawan yang mengikuti yang wajib, yang apa yang harus dilakukan, yang dilarang. Selama ini memang kita belum menyusun seperti itu, sehingga kita sebutkan sekarang ini adalah tatanan baru untuk wisatawan mancanegara ke Bali itu yang kita inginkan adalah yang wajibnya seperti ini loh, yang itu tertera. Nanti mudah-mudahan segera bulan-bulan ini kita akan sampaikan dan kita akan transformasi ke berbagai bahasa dan dalam bentuk model pemasarannya seperti apa, promosinya, hal-hal itu yang tadi saya sebutkan itu akan kita sampaikan. Kita misalnya flyer menyebutkan kewajiban apa sih, tapi yang lebih mudah dipahami oleh wisatawan, karena bagaimana kalau berupa lembaran panjang itu kan kadang-kadang membosankan juga. Nah, kita coba sekarang menggunakan dengan flyer yang lebih singkat tetapi bisa dipahami oleh wisatawan untuk melakukan bepergian ke Bali. Ya kalau perlu selain flyer Pak, kalau perlu Pak Kadis langsung tuh berangkat ke Rusia gitu. Iya, betul. Berangkat ke Rusia, berangkat ke Berangkat Jerman Pak. Jerman, Nah, iya. benar. Dididik Pak, ditatar itu Pak, orang-orang sana itu Pak ya. Jadi biar nggak sepele nganggap destinasi wisata di tempat kita Pak. Apalagi kan kita punya kearifan lokal yang Benar. perlu dijaga begitu. Iya. Pak Kadis, pokoknya terima kasih lah Pak. Iya. Pokoknya Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Siap, salam sehat Mas, Mbak. Salam sehat juga Salam buat sehat. Bapak tentunya dan juga jajaran. Wah.